Nah, mungkin ini satu-satu ya, Iya, satu-satu kasus seperti satu-satu. ini. Harusnya memang sudah dilakukan pendaftaran oleh rumah sakit. Mm-mm. Nah, untuk bayi yang memang mungkin kecolongan di rumah sakit tidak didaftarkan, Iya. atau bayi yang mungkin lahir di rumah, Mm-mm. nah, itu bisa langsung apabila tidak didaftarkan melalui rumah sakit, itu bisa datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan. Iya. Jadi bisa tinggal bawa kartu keluarga orang tua, bawa surat keterangan Mm. lahirnya, sudah bisa dilakukan pendaftaran. Jadi Oh, sebelum bayi berusia 3 bulan, yang pertama wajib lapor dulu ke Dinas mm-mm. Kependudukan untuk diterbitkan NIK-nya atau dimasukkan ke dalam kartu Iya. keluarga. Setelah masuk ke dalam kartu keluarga, maka laporlah ke kantor BPJS Kesehatan atau kanal-kanal layanan BPJS Kesehatan untuk diperbarui data bayinya, seperti itu. Jadi nih Bang, kalau ada bayi baru lahir, si bayi ini baru lahir nih, kemudian bayinya sakit, itu bagaimana Bang? Otomatis kalau bayi baru lahir dari ibu peserta JKN, dia akan langsung aktif pun ketika dia baru lahir saat hari ini misalnya membutuhkan perawatan khusus, Iya. wajib bisa langsung ditangani karena Ada nih kasus juga Rina jumpain. Si ibu ini melahirkannya di rumah sakit. Kemudian ibu ini bertanya, BPJS anak saya gimana? Ternyata BPJS anak ibu ini nggak dibuatin sama petugas rumah sakit. Itu gimana Bang? Nah, mungkin ini satu-satu ya, Iya, satu-satu kasus satu-satu. seperti ini. Harusnya memang sudah dilakukan pendaftaran oleh rumah sakit. Mm-mm. Nah, untuk bayi yang memang mungkin kecolongan di rumah sakit tidak didaftarkan, atau bayi yang mungkin lahir di rumah, Mm-mm. nah, itu bisa langsung apabila tidak didaftarkan melalui rumah sakit, itu bisa datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan. Iya. Jadi bisa tinggal bawa kartu keluarga orang tua, bawa surat keterangan lahirnya, sudah bisa dilakukan pendaftaran. Oh, syaratnya itu aja ya Bang? Iya, bayinya kalau bayi baru lahir belum wajib Iya. langsung masuk di KK. Ketika sudah memiliki surat keterangan lahir sudah bisa kita daftarkan. Oke. Kemudian Bang, untuk peserta PBI nih, peserta PBI itu kan otomatis bayinya ikut BPJS ibunya ya. Kenapa ada beberapa kasus itu setelah 3 bulan BPJS bayinya non aktif? Baik, jadi gini, memang untuk pendaftaran bayi baru lahir ini dia dikasih waktu rentang selama 3 bulan. Jadi sebelum 3 bulan bayi ini wajib sudah masuk di kartu keluarga dan dilaporkan ke BPJS Kesehatan untuk dipadankan datanya sesuai dengan data kependudukan. Jadi banyak kasus-kasus sekarang ini adalah ketika bayi sudah didaftarkan di rumah sakit atau di rumah, didaftarkan dengan nama bayi nyonya, setelah itu orang tuanya tidak melakukan proses administrasi di Dinas Kependudukan. Jadi sampai dengan usia 3 bulan, ya nama bayinya tetap, data bayinya tetap bayi nyonya. Atau ada nih yang sudah melaporkan ke Dinas Kependudukan, bayinya sudah masuk kartu keluarga, sudah ada NIK-nya, tapi tidak dilaporkan ke BPJS Kesehatan. Jadi tetap datanya bayi nyonya. Nah, bayi nyonya inilah yang apabila sudah lebih dari 3 bulan, memasuki usia 3 bulan dan lebih, itu akan dinonaktifkan. Berarti sebelum 3 bulan harus dilaporkan ke kantor BPJS Kesehatan, Bang? Benar, jadi sebelum bayi berusia 3 bulan, yang pertama wajib lapor dulu ke Dinas Kependudukan untuk diterbitkan NIK-nya atau dimasukkan ke dalam kartu keluarga. Setelah masuk ke dalam kartu keluarga, maka laporlah ke kantor BPJS Kesehatan atau kanal-kanal layanan BPJS Kesehatan untuk diperbarui data bayinya, seperti itu. Oke. Jadi Bang, kalau untuk bayi yang dilahirkan di rumah nih, ada di rumah atau dukun beranak atau di bidan yang tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, bagaimana tata cara untuk pendaftaran bayi baru lahirnya? Ya, jadi untuk bayi-bayi yang lahir nih, yang mungkin di luar jangkauan JKN gitu ya, misalnya dia lahir di rumah atau lahir melalui dukun beranak atau bidan yang tidak jejaring dengan fasilitas kesehatan, nah itu sama. Jadi nanti tetap bisa melakukan pendaftaran dengan catatan ibunya adalah peserta JKN aktif. Jadi nanti dia datang ke kantor BPJS Kesehatan atau melapor melalui kanal-kanal layanan BPJS Kesehatan dengan melampirkan kartu keluarga dan surat keterangan lahir. Seperti itu. Untuk tenggat pendaftaran bayi baru lahir, itu tenggat pelaporannya itu diberikan waktu berapa bulan, Bang? Oh ya, jadi kalau bicara pendaftaran ya, kalau tadi kita berbicara tentang masa berlakunya sampai dengan usia 3 bulan. Nah, untuk batas pelaporan itu adalah paling lama 28 hari. 28 jadi paling lama bayi itu lahir 28 hari wajib sudah didaftarkan, dilaporkan ke BPJS Kesehatan untuk dilakukan pendaftaran. Kalau Bang ya, kalau ini cerita kalau si orang tua bayi baru lahir ini terlambat mendaftarkan anaknya, terlambat melakukan perubahan data bayi baru lahir, itu bagaimana Bang?
Jadi gini, kalau misalnya terlambat melakukan pendaftaran, eh, tentunya ada resiko dari keterlambatan tersebut. Kalau misalnya nih segmen peserta mandiri apabila dia tidak melakukan pendaftaran sejak bulan lahir, maka misalnya dia lahir di bulan Oktober, ibunya melaporkan pendaftaran atau keluarganya melaporkan pendaftarannya di bulan Desember, itu kan udah 2 bulan ya, Iya, 2 2 bulan. bulan. Maka kalau dia peserta PBPU, iurannya itu ditagihkan sejak dia bulan lahir. Jadi ketika dia mendaftar itu dianggap sudah menunggak, sudah ada tunggakan. Jadi dia wajib membayar iuran Oktober, November, Desember 3 bulan Berarti iurannya dihitung semenjak bayinya lahir. sejak bayinya lahir. Seperti itu. Jadi ini kalau nanti akses layanan bayinya akan ada denda layanan karena dia dianggap menunggak. Itu kalau peserta PBPU mandiri. Nah, kalau peserta eh, PBI, tentu PBI ini ada kriterianya masing-masing. Jadi ada batas waktu, misalnya bayi usia berapa yang bisa langsung didaftarkan aktif. Iya. Jadi sudah setelah melewati batas ketentuan pemerintah, itu tidak bisa lagi kita langsung daftarkan aktif. Iya. Tentu harus pengajuan sistemnya. Tapi kalau untuk kasus peserta PBU, saya pikir nggak ada masalah ya, cuma terlambat mengurus administrasi itu aja. Oke. Seperti itu. Jadi nih Bang, kalau ada bayi baru lahir, si bayi ini baru lahir nih, kemudian bayinya sakit, itu bagaimana Bang? Otomatis kalau bayi baru lahir dari ibu peserta JKN, dia akan langsung aktif. Pun ketika dia baru lahir saat hari ini, misalnya membutuhkan perawatan khusus, Iya. wajib bisa langsung ditangani karena status kepesertaannya langsung aktif ketika didaftarkan. Apapun kepesertaannya. Apapun kepesertaannya. Oke. Terus Bang banyak nih gosip-gosip nih ya Bang ya. Dari bayi baru lahir yang dari keluarganya kurang mampu, bisa dikatakan kurang mampu. Jika mau berobat saat bayinya baru lahir, itu bisa langsung didaftarkan sebagai PBI Bang atau penerima bantuan iuran. Baik, jadi gini, kalau untuk peserta PBI itu bayi itu merujuk ke kepesertaan ibunya. Jadi kalau ibunya memang peserta PBI ini penerima bantuan iuran, baik itu mungkin PBI APBN yang didanai oleh pemerintah pusat atau PBPU BPPMda yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah daerah. Jadi ketika bayi itu baru lahir, maka bisa langsung didaftarkan dan bisa langsung aktif seperti itu. Tapi kalaupun misalnya case-nya ibunya non PBI, non PBI misalnya ibunya peserta PBPU mandiri, apakah bisa bayinya langsung daftar PBI? Enggak. Jadi wajib melakukan ibunya dulu diusulkan. Ibunya dulu diusulkan menjadi peserta PBI atau PBPU BPPMda, maka bayinya nanti otomatis mengikuti ibunya. Karena yang diikuti itu ibunya. Berarti kalau ibunya bukan peserta PBI, anaknya nggak bisa dong? Dia merujuk ke status ibunya. Jadi kalau misalnya bapaknya yang PBI, ibunya mandiri, ketika bayi baru lahir nanti bayinya itu nempel di status kepesertaan ibunya. Jadi kalau misalnya bayinya mau PBI, ya kita urus dulu kepesertaan ibunya ke PBI. Jadi Bang, kalau si ibunya sebelum menjalani persalinan, jadi wajibnya harus terdaftar dulu nih sebagai peserta JKN-nya Bang ya? Kalau bayinya mau terdaftar PBI, cuma kembali lagi untuk kepesertaan PBI itu kan ada mekanisme masing-masing untuk pengajuannya. Jadi kalau misalnya memang ibunya bisa diajukan menjadi peserta penerima bantuan iuran atau peserta dari PBPU BPPMda, ketika lahiran sudah berubah segmen menjadi PBI atau PBPU BPPMda, maka bayinya baru lahirnya mengikuti segmen ibunya, langsung PBI. Jadi kalau misalnya memang ibunya penerima bantuan iuran atau ibunya ini peserta yang dibayarkan oleh pemerintah daerah, maka bayinya otomatis bisa langsung ikut menjadi tanggungan ibunya, seperti itu. Tapi kalau sekarang ini ya, untuk kita lagi di wilayah kantor cabang Padang Sidimpuan, itu kan rata-rata sudah 3 kabupaten kota kita sudah meraih predikat UHC. Jadi harusnya memang peserta-peserta yang memang kurang mampu ini udah tercover di segmen PBI atau PBPU BPPMda, harusnya tidak ada lagi masalah seperti itu. Jadi untuk bayi-bayi yang lahir dari keluarga kurang mampu harusnya sudah memang udah tercover. Sebelum ditutup nih Bang, boleh dong disampaikan pesan-pesan atau hal-hal penting apa yang kira-kira perlu diketahui oleh peserta JKN? Baik, terima kasih Rina. Mungkin untuk closing statement ya. Jadi kepada Bapak Ibu teman-teman peserta JKN, salah satu kewajiban peserta itu adalah melaporkan setiap ada perubahan data atau identitas. Jadi perubahan data itu sangat penting. Jadi mari bersama kita patuh atau rutin melaporkan setiap ada perubahan data, baik itu
perubahan data pribadi, perubahan data anggota keluarga, ataupun perubahan status kepegawaian. Jadi nanti ketika perubahan data ini sudah rutin dilakukan, maka nanti di BPJS Kesehatan akan memiliki master file yang bersih, data yang bersih, begitu juga nanti untuk peserta juga diuntungkan atas laporan-laporan perubahan data yang dilakukan. Oke, nah seperti itu Sobat JKN, untuk kedepannya langsung saja laporkan perubahan data diri Anda. Jangan sampai terlambat untuk melakukan pelaporan, oke? Oke, terima kasih sudah mendengarkan episode podcast kali ini. Semoga apa yang kami informasikan memberikan manfaat dan inspirasi untuk Sobat JKN dimanapun berada. Jangan lupa untuk subscribe, like, and share agar Sobat tidak ketinggalan episode-episode seru lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. BPJS Kesehatan, mudah, Cepat, setara. Oke.